Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Nabi Muhammad itu sayang sama semua orang. Orang yang paling sayang sama semua orang, terutama sama umatnya. Yang bukan umatnya aja disayangin loh. Ada pernah orang Yahudi meninggal dunia. Yahudi ini suka nyakitin Nabi, suka buat segala macam hal yang bikin ganggu gitu sama orang Islam. Tapi waktu dia meninggal dunia, pas jenazahnya dibawa, lewatin Nabi Muhammad bersama para sahabatnya. Jadi Nabi lagi ada duduk di satu tempat ketika jenazahnya si Yahudi ini dibawa. Nabi Muhammad bilang, "Gumu, idza ra'aitumul janazah fagumu." Kata Nabi, apabila kalian melihat jenazah berdirilah. Satu orang bilang, "Ada Yahudi ya Rasulullah." Tapi ini yang meninggal ini orang Yahudi wahai Rasul. Kita perlu juga enggak gitu berdiri? Kata Nabi, "Gumu." Walaupun yang meninggal Yahudi, yang nyabut nyawanya malaikat yang bawa, tetap aja adalah malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kalaupun kita nggak hormat sama Yahudinya, kita hormat sama malaikat yang membawa jenazah tersebut. Sahabat berdiri semua ikutan Nabi Muhammad yang memang berdiri. Sampai jenazah tersebut lewat, yang sebelahnya Nabi persis ngelihat Nabi Muhammad nangis. Nabi nangis hatta telat itu sampai basah gitu jenggotnya Nabi Muhammad. Artinya bukan cuma nangis di mata doang atau di pipi doang, tapi nangis beneran gitu. Heran orang ini. Mau negesin lagi gitu. Pengen belajar. Pengen belajar dari Nabi dan pengen belajar tentang Nabi. Dia tanya, "Ya Rasulullah, ada Yahudi." Dia bilang, "Rasul maaf, ini yang meninggal Yahudi wahai Rasul." Bukannya disyukurin malah ditangisin sama Nabi. Kan lumayan satu mati, yang gangguin kan tinggal berkurang ya enggak? Ayo ibu-ibu jujur. Kalau ada tetangga nih yang suka sebel mulu sama kita. Atau ada tetangga yang kita suka sebel mulu sama dia. Pas dia meninggal dunia, ibu-ibu syukurin apa tangisin? Alhamdulillah berkurang satu. Jadi dia mau mastiin nih, "Ya Rasulullah, ada Yahudi." "Rasul maaf, ini kan orang Yahudi, kenapa engkau nangis Rasul?" Apa jawab Nabi Muhammad? "Nafsun aflatat minni fatadkhulan nar." Itu teks hadisnya itu ya. "Nafsun aflatat minni fatadkhulan nar." Kata Nabi, aku menangisi karena ada satu jiwa terlepas dari syafaatku, terlepas dari pertolonganku sehingga dia akan masuk ke neraka. Kesian nih orang. Saya nggak berhasil bikin dia masuk dalam agama Islam biar masuk surga. Itu sama Yahudi, Nabi Muhammad tuh sayangnya begitu. Pengen semua orang masuk surga. Gimana sama yang lain-lain, gimana sama umatnya? Sama binatang aja Nabi Muhammad sayang. Bu, Dek, sama binatang loh Nabi Muhammad sayang. Ada Nabi Muhammad waktu mau berangkat pergi perang. Orang kalau mau berangkat pergi perang tuh semangat kan. Lain sama pulang perang. Sama kayak ibu-ibu mau berangkat pergi maulid kan semangat ya. Mukanya kelihatan. Pas pulang maulid kan udah agak lesu gitu. Tapi saya tahu sih lesunya karena ya nunggu lama lagi nih. Tahun depan lagi nih maulidnya nih.
Insya Allah biar bisa sering-sering ketemu ya Bu ya. Seneng kan bikin maulid, baca maulid seneng apa enggak seneng? Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, berangkat pergi perang semangat, Nabi di tengah-tengah barisan perang. Nabi bawa kuda, sahabat-sahabat juga bawa kuda, wow semangat. Tiba-tiba aja lagi semangat begitu, Nabi lebih semangat lagi narik talinya kuda itu. Ditarik Nabi Muhammad sampai kudanya lari kencang. Dipacu kudanya dengan sangat kencang sama Nabi Muhammad SAW sampai Nabi ada di barisan terdepan. Udah Nabi ada di barisan terdepan, Nabi masih nyusulin lagi sampai ada di barisan jauh dari sahabat. Sahabat heran, kenapa nih Nabi ngajakin kita lomba berkuda apa gimana nih gitu. Habisnya Nabi udah jauh, Nabi kemudian balik arah. Begitu balik arah Nabi Muhammad bilang stop, tawaggafu. Sahabat berhenti semua, lagi ngebut kan. Mereka berhenti semua, gitu. Sebentar kata Nabi Muhammad. Nabi turun dari kudanya, ternyata ada kucing. Kucing baru habis ngelahirin anak-anaknya, masih kecil-kecil kucingnya. Sama Nabi Muhammad SAW, tunggu ya bentar ya kata Nabi. Diambil. Kucing yang besarnya itu jalan, takutan kan dia, ada suara hiruk pikuk kuda, dia mimpi. Yang sisa anak-anaknya kucing-kucing. Sama Nabi Muhammad diambilin satu. Dipinggirin ke samping. Habis Nabi Muhammad bilang, ayo jalan sekarang. Pelan-pelan jalannya. Sahabat-sahabatku jalan pelan-pelan. Sehingga kalian tidak mengganggu ibu kucing dan anak-anaknya. Itu sama kucing. Nabi Muhammad tuh sayang sama semua orang. Sama yang tua, sama yang muda, sama yang besar, sama yang kecil. Dan sayangnya sama kita nih yang perempuan luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita punya Nabi seindah-indah Nabi. Alhamdulillah kita punya Nabi yang sayang sama kita kaum perempuan. Alhamdulillah. Bu, Dek, Nak, gak ada loh yang lebih sayang kepadamu daripada Nabimu Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Luar biasa sayangnya kepada dirimu. Dulu tuh Islam, awal sebelum Islam datang, itu orang biasa membunuhi anak-anak perempuan kalau lahir. Islam datang memuliakan perempuan. Syariat haram membunuh bayi-bayi perempuan hidup-hidup. Itu salah satu syariat pertama. Sebelum diharamkan minuman keras, sebelum diwajibkan sholat, sebelum diwajibkan nutup aurat, sebelum diwajibkan puasa, zakat segala macam, Allah wajibkan dulu untuk memuliakan perempuan dan tidak diperkenankan membunuh perempuan hidup-hidup. Dulu tuh orang macam-macam cara bunuh anak perempuan. Ada yang ditungguin sampai umur setahun gitu. 2 tahun gitu. Ada juga yang baru lahir nih udah dibikinin lubang. Jadi waktu lahir itu bidannya itu juga selain siap-siap nerima tuh bayi, udah dipesenin sama bapaknya. Bikinin lubang sampingnya. Kalau lahir dilihat laki apa perempuan. Kalau laki-laki selamatin, kalau perempuan putusin tali pusarnya sekalian kuburin aja. Sebelum ibunya sempat melihatnya. Kayak gitu. Nabi Muhammad sayangnya sama kita kaum perempuan luar biasa. Nabi sama Allah dikasih anaknya perempuan semua. Tiap lahir laki nggak lama umurnya meninggal. Ada lahir Qasim meninggal. Pas udahan Islam ada lahir, Islam udah datang tuh, Abdullah meninggal juga. Terus ada lahir lagi dari budak, ini udah zaman Madinah. Dari Maria Al-Qibtiyah namanya Ibrahim, meninggal juga.
Gak ada yang nyampe umur 2 tahun. Putra-putra Nabi Muhammad SAW meninggal. Tapi Allah kasih kepada Nabi Muhammad putri-putri. Perempuan-perempuan. Umurnya alhamdulillah panjang-panjang sampai menikah, sampai dapetin Islam. Ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, dan yang paling kecil Fatimah Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra. Nabi Muhammad waktu Islam datang, itu hiburan Nabi putrinya yang belum menikah, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Umurnya 5 tahun saat datang ke Nabi. Itu Nabi kalau udah habis dapetin gangguan-gangguan dari orang kafir Quraisy, Nabi masuk dalam rumahnya kemudian manggil, ya Fatimah, ya Fatimah, Fatimah. Fatimahnya keluar, iya ya ada apa ya, sini nak. Dipeluk sama Nabi Muhammad, peluk sama Nabi. Habis dipeluk sama Nabi ditaruh di pangkuannya. Ni'mal ab, seindah-indah bapak buat putrinya. Seindah-indah bapak buat putrinya. Nabi tuh marah kalau ada laki-laki gak baik sama anaknya. Apalagi perempuan. Apalagi perempuan. Kamu perempuan gak baik sama anakmu perempuan. Ya mau anak perempuan mau anak laki gitu. Nabi kesel sama kamu. Kan ibu-ibu inget-ingetin nih. Kalau kamu berani jewer anakmu, pukul, toyor kepalanya, tendang. Apalagi nih jenis siksaan yang biasanya ibu-ibu lakukan. KDRT terhadap anak-anak. Hah? Kalau kamu berbuat seperti itu, anakmu kamu jewer, anakmu kamu cubit, anakmu kamu pukul, anakmu sakit. Tapi kamu harus ingat, selain daripada anakmu yang sakit, Nabi Muhammad ikut marah padamu. Kata Nabi, sembarangan kamu gituin umat saya. Jangan lupa, anakmu meskipun lahir dari rahimmu, ia adalah umat Nabi Muhammad. Saat lahir diadanin, sebelum kamu kenalkan siapa ibunya, dikenalkan terlebih dahulu siapa nabinya. Betul gak? Waktu kamu lahir, diadanin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu anakmu lahir, diadanin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, nak nama Tuhanmu Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nak nama nabimu Nabi Muhammad. Gak ada yang waktu lahir, nak bapakmu selamat. Gak ada. Betul. Ada gak di sini yang waktu lahir dikasih tahu nama bapaknya? Gak ada. Waktu lahir langsung dikasih tahu alamatnya. Jalan Sukatani ya nak, biar gak nyasar. Kasih tahu nama presidennya, negaramu Indonesia nak. Kamu lahir lagi masa pandemi. Enggak ada teman-teman sekalian. Begitu lahir, Nabi Muhammad duluan dikenalkan sebelum dirimu dikenalkan. Allah lagi mau ngasih tahu haknya Allah dan Rasulnya terhadap anakmu lebih besar daripada hakmu dan hak ayahnya. Karenanya jangan berani-berani memukul anak, mau nyubit anak, mau marahin anak, mau bikin malu anak. Ya Allah, anaknya memang kerut. Mentang-mentang badannya XXL, kalau dipanggil mamanya, "Ndut, sini Ndut." Ibu macam apa dirimu? Ini kerjaannya makan mulu nih Ustazah nih, sampai badannya kayak begini nih Ustazah. Ya Allah bu, anakmu. Kalau bukan kamu yang menyayanginya siapa lagi? Saya kalau ditanya Ustazah, menurut Ustazah tugas orang tua yang paling penting apa sih? Dengerin saya. Menurut saya tugas orang tua yang paling penting adalah mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada anak-anaknya. Mengenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada anak-anaknya lewat kasih sayangnya kepada mereka. Dikenalin, Allah tuh sayang banget loh nak sama kamu. Dengan cara dirinya sayang sama anaknya. Jadi nyambung kan. Allah tuh nak sayangnya sama kamu luar biasa. Oh iya mah. Iya mama aja sayang sama kamu. Allah lebih lagi loh nak. Tapi kalau mamahnya suka nyubit begini begitu. Nah Nabi Muhammad tuh baik banget nak. Sayang sama kamu.
Anaknya bakalan nyaut, nggak kayak mama ya mah? Iya pelajaran. Nabi sayangnya sama anak-anak perempuan luar biasa teman-teman sekalian, luar biasa. Nggak tegaan, nggak tegaan. Pernah ada seorang laki-laki namanya Abdullah bin Mughaffal. Sahabat Nabi. Itu orang mukanya tuh kelihatan murung aja gitu. Kelihatan sedih aja. Kesian gitu. Sahabat-sahabat juga ngelihat dia kesian si Abdullah bin Mughaffal, ya Allah, kemurungan apa sih yang sampai kayak gitu amat. Sampai kayak hilang senyum gitu, hilang kebahagiaan dalam hidupnya. Satu hari duduk sama Nabi Muhammad alaihissalam, duduk sama Nabi, Nabi tanya, "Kamu tuh kenapa Abdullah? Saya suka ngelihat muka kamu kayak sedih mulu gitu." "Rasul, ada kejadian dulu di masa saya muda. Di masa saya Islam belum datang nih. Saya kalau inget itu Rasul, ya Allah, saya nggak bisa, saya hilang senyum saya dari Rasul." Kata Nabi, "Gimana ceritanya?" "Saya tuh Rasul, jahiliyah. Kita punya peraturan kalau punya anak perempuan tuh mesti dikubur hidup-hidup. Kayak anak perempuan tuh bawa aib gitu. Bawa bencana. Bawa sial. Kalau udah punya anak perempuan kita liatin tuh orang lagi jaya kayak gimana juga turun. Orang kaya kayak gimana kalau punya anak perempuan gak berani dikuburin sama dia tuh turun gitu kekayaannya. Dan kayak dianggap cemen gitu kalau gak berhasil nguburin anaknya, anak perempuannya. Dianggap gak berani, gak jantan kalau gak berhasil menguburkan anaknya. Dia bilang, "Saya Rasulullah ninggalin istri lagi hamil." Jadi saya pergi ceritanya, pergi ke satu negara buat dagang, buat ini itu segala macam. Dia bilang ninggalin istri lagi hamil. Pas saya pulang ternyata anak saya itu lahir perempuan dan udah gede. Maksudnya karena perginya lama, pergi 5 tahunan. Jadi pas pulang anaknya udah umur 5 tahun. Udah gede, udah lucu, cakep bener Rasul. Cakep bener. Kayak saya, kata bapaknya. Saya tuh juga maju mundur, mana anaknya ceria gitu, ketawaan anaknya. Dia suka deket-deketin saya. Saya tuh juga agak ragu si Rasul sebelumnya gitu. Bunuh gak ya? Kuburin gak ya? Cuman saya gak tahan ngebayangin saya dibully. Saya dicaci sama orang-orang di kampung saya. Saya dibilangin, "Ini gak jantan nih Pak, punya anak perempuan." Punya anak perempuan. Saya gak tahan Rasul dibilangin begitu sama orang-orang. Jadi keegoisan saya membuat saya memutuskan dah tutup mata, tutup telinga, lihat anak saya kayak gimana aja pokoknya harus saya kuburin. Saya bilang sama istri saya satu hari, "Dandanin anak kamu." Istri saya paham, kalau disuruh dandanin ini artinya dia mau kuburin nih. Saya bilang, "Jangan dong Abdullah, jangan Abdullah, jangan. Jangan Abdullah, udah kan boy cepetan dandanin. Kalau kamu gak mau saya yang dandanin." Pakein baju bagus, didandanin, disisirin, diapain gitu. Anaknya gak paham ya 5 tahun, dikira ini dandanin dia dicakep-cakepin gitu kan. Ibu bayang gak sih anak 5 tahun? Udah rapi dibawa sama anaknya. Anaknya nanya lagi, "Kita mau kemana Abah?" "Udah yuk jalan." "Iya Abah." Dia bilang lagi hari banyak debu. Kami berhenti di pinggir jalan sebelum nyampe ke bukit tempat orang-orang memang biasa nguburin anaknya di sana. Ada sumur di sana gitu. Ada tempat yang memang biasa orang-orang rame nguburin anak-anaknya di situ. Dia bilang saya berhenti, anak saya bilang, "Mbak sebentar Bah, bentar Bah, dibersihin muka saya ada debunya Bah, ada tanahnya." Dia bilang saya tuh sempet kayak yang, apa nggak usah saya bunuh aja nih ya nih anak ya.
Sempat gitu, ya ampun, gak tega juga saya sebagai manusia gitu. Tapi setiap kali saya gak tega, kebayang mukanya tetangga saya kalau ngebully saya ntar kayak gimana gitu. Jadi udah, saya paksain aja. Sampai kami nyampe di sumur itu, saya kemudian bilang sama dia, berdiri sini nak, berdiri sini kamu. Dia bilang, kenapa Pak? Kenapa saya mesti berdiri di sini gitu? Berdiri sini, berdiri sini. Pak, saya diapain? Saya dorong anak saya tersebut sehingga dia jatuh ke dalam sumur tersebut. Dia bilang, ya betah, dhayatal amanah. Ya betah, dhayatal amanah. Bapak kenapa buang saya? Bapak kenapa buang saya? Bapak sia-siakan amanat. Bapak sia-siakan amanat. Dia bilang terngiang-ngiang suaranya, ya Rasulullah sampai sekarang. Terus saya dengar suaranya tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Terus habis itu gak lagi saya dengar suaranya, saya tahu dia udah mati ya Rasulullah. Dia bilang ya Rasulullah, tiap ingat itu saya kehilangan senyum. Saya udah gak ngerti lagi mesti ngapain Rasul. Makanya kau lihat muka saya murung terus, sedih terus. Aduh, saya ngerasa gak bersalah, begitu bersalah mana saya. Abdullah bin Mughaffal selesai cerita. Dia cerita tuh sambil nunduk gitu ya Rasulullah gitu, nangis-nangis. Terus dia udah selesai, dia ngangkat kepalanya. Dia lihat Nabi Muhammad nangis gak berhenti. Nabinya nangis terus sampai jenggotnya itu dari sela-sela jenggotnya ngalir air mata beliau jatuh ke pangkuannya. Nangis terus Nabinya. Terus Nabi Muhammad bilang begini, ya Ibnal Mughaffal, in kunta nabiyan fi dzaka zaman, rafa'tu 'alaikal hadd. Wahai Ibn Mughaffal, andai aku sudah menjadi nabi hari itu, aku akan menguburkanmu seperti mana kamu menguburkan anakmu. Tidak akan aku lepaskan kamu Ibnul Mughaffal, andai hari itu saya sudah menjadi seorang nabi. Enggak ada orang lebih sayang sama perempuan daripada Nabi Muhammad, teman-teman. Enggak ada. Enggak ada. Saya suka kebayang-bayang kata-kata Nabi nih ya. Andai saya sudah jadi Nabi saat itu Ibnu Mughaffal, saya akan menguburkanmu seperti kamu menguburkan anakmu. Saya akan dorong kamu ke sumur. Sebagaimana kamu memperlakukan itu kepada anakmu. Bu, ingetin kata-kata ini. Setiap kali kamu mau berbuat apa aja kepada anakmu, ingetin ini. Ingetin. Apalagi kalau dia anak perempuan. Kamu mau cubit dia, ingetin kata-kata Nabi. Andai aku ada di sana, aku akan mencubitmu sebagaimana kamu mencubit anakmu. Kamu jangan lupa anak-anakmu umat Nabi Muhammad yang begitu disayang sama Nabi Muhammad. Jangan pernah lupakan itu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi buat adik-adik, kalau kamu ngerasa kamu gak disayang sama orang tua kamu dek, ingetin ucapan saya. Kalau kamu ngerasa bapak saya gak sayang sama saya, ibu saya gak sayang sama saya misalnya. Kamu ingetin terus, tapi saya punya nabi yang sayang sama saya. Ingetin terus pesan saya ya dek ya. Jangan sedih. Kalau kamu merasa ayah kamu gak sayang sama kamu, ibu kamu gak sayang sama kamu, saudara kamu kerjaannya bully kamu mulu, jahatin kamu mulu, ingetin ucapan saya. Kamu punya Nabi Muhammad yang sayang sama kamu deh. Jadi jadilah anak yang baik. Jangan pernah tinggal Nabi Muhammad.
Jangan jadi bandel. Jangan jadi nakal. Kamu udah gak disayangin sama orang tua kamu, terus kamu mau gak disayangin Nabi Muhammad juga? Jangan dong. Satu-satunya yang sayang sama kamu Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan tinggalin Nabi Muhammad. Orang tua kamu marah-marah, kamu sholawatan aja. Kamu baca sholawat dalam kamar. Kamu bilang, ya Rasulullah tuh mama saya tuh galaknya luar biasa. Tapi katanya engkau gak galak wahai Rasul. Katanya engkau selalu baik kepada kami ya Rasulullah. Maka jangan pernah tinggalin kami wahai Rasul. Gitu. Kalau kamu diapa-apain sama abak kamu, sama bapak kamu, masuk kamar. Habis selesai dia marah, masuk kamar. Kemudian kamu sholawatan aja, pegang tasbih sholawatan. Kau bilang ya Rasulullah bapak saya galak, tapi saya tahu engkau gak galak wahai Rasul. Maka jangan pernah tinggalkan saya ya Rasulullah. Gitu ya Dek ya. Jadi ibu-ibu perlakukan anak-anaknya dengan baik. Perlakukan anakmu dengan penuh cinta. Itu adalah tugasmu. Mengenalkan kasih sayang Nabi Muhammad kepada diri anak-anakmu. Nabi cintanya sama kita kaum perempuan luar biasa, luar biasa. Wahai para istri, yang benar jadi istri. Yang benar, jalanin amanat kamu sebagai seorang istri. Bukan karena siapa suamimu. Dan bukan karena bagaimana perlakuan suamimu padamu. Enggak usah. Enggak usah kamu, saya harus jadi istri yang soleha, saya harus jadi istri yang baik biar suami saya enggak kawin lagi. Enggak usah. Enggak usah punya kayak begitu keinginanmu. Tapi kamu bilang sama diri kamu, saya harus jadi soleha biar Nabi Muhammad sayang sama saya. Karena Nabi Muhammad tuh senang sama umatnya perempuan yang ketika jadi istri, ia menjadi istri yang soleha. Fanduri ilaih kata Nabi Muhammad. Ini pesan Nabi Muhammad SAW kepada perempuan. Fanduri ilaih, liatin gimana perlakuan kamu sama suami kamu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah jalan surga ketika kamu berbuat baik padanya. Jalan neraka bagimu kalau kamu enggak benar sama dia. Ingat-ingetin itu aja. Teman-teman sekalian, atau seenggaknya ingetin ini nih. Nabi Muhammad bilang, ayu mamra'atin salat fardaha, sahamat syahraha, wa ata'at zawjaha, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada perempuan, salatnya benar, 5 waktu, puasanya bagus, puasa Ramadan, utang-utangnya dibayar, ata'at zawjaha, dia benar sama suaminya, dia hormat, dia santun, dia muliain suaminya, suaminya ditaruh di atas kepalanya, dijunjung tinggi. Urusan sama suaminya, teman-teman sekalian. Kata Nabi Muhammad, kalau meninggal dunia boleh pilih pintu surga manapun yang dia inginkan. Jadi wahai para istri, kalau kamu lagi sebel-sebel sama suamimu, inget-ingetin ini. Inget-ingetin ini. Biar kayak gimana suami saya akan berusaha untuk menjadi istri yang soleha. Biar saya boleh masuk surga dari pintu manapun karena saya pengen nyari pintu surga yang ada Nabi Muhammadnya. Karena saya mau masuk surga dari pintu yang ada Nabi Muhammadnya. Betul gak? Biarin suami kita gak sayang. Tapi Nabi Muhammad sayang. Nabi Muhammad sayang sama kamu. Jangan tinggalkan Nabi Muhammad SAW karena siapapun. Kalau kamu jadi istri yang soleha, suamimu sayang, kamu dapat sayangnya suamimu, kamu dapat sayangnya Allah. Kalau suami kamu gak sayang, gak cinta sama kamu dapat rahmatnya Allah, kamu dapat sayangnya Rasulullah. Rasulullah sayang sama kamu. Jadi tiap kali suami kelihatannya kayak gitu. Ya, marah-marah mulu gitu. Banting-banting pintu mulu. Lempar piring. Enggak insya Allah ya. Marah-marah terus gitu.
Udah, yang sabar, yang sabar. Tiap dia marah-marah, nggak usah kamu pikir gini nih. Enak aja dia marah-marah kayak begitu. Dia pikir dia doang yang marah, saya juga bisa. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah berpikir, oh dia lempar piring, saya lempar wajan. Nggak usah. Nggak usah ya Bu ya. Wahai para istri, nggak usah berusaha membalas apa yang dilakukan oleh suamimu. Udah aja liatin, doain, istighfarin, minta maaf sama dia, iya maafin saya. Udah gitu aja. Terus kamu bangun di waktu malam atau saat itu juga boleh. Udah suami kamu udah di mana gitu, kamu masuk deh. Dalam kamu wudhu buat ngilangin, nurunin emosi. Habis itu kamu pedang tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru bihad dunub. Tuslihu bihal gulub. Tantaliku bihal usub. Talinu bihal su'ub. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya Allah, sampaikanlah solawatmu kepada Nabi Muhammad. Sebuah solawat yang menjadikan dosa-dosa kami terampuni. Sebuah solawat yang bisa bikin bagus hati saya ya Allah. Sebuah solawat yang bisa bikin urusan yang ruwet-ruwet jadi terurai. Solawatmu ini ya Allah yang bikin yang keras-keras jadi lunak. Hati suami saya keras. Ya Allah, lembutkan ia dengan berkat Nabi Muhammad. Dah, itu jauh lebih enak. Jadi kalau kamu ikutan marah, apalagi kamu langsung, saya nggak tahan lagi sama kamu, ceraikan saya sekarang juga. Jangan, itu setan semua tuh. Dia dikuasai setan, kamu dikuasai setan. Lantas siapa yang dikuasai Nabi Muhammad? Kalau kamu dikuasain setan, kamu jadi orang yang disayang sama setan. Suamimu disayang sama setan juga, lagi pada jadi pengikut-pengikutnya setan semua. Lantas yang ikut Nabi Muhammad siapa? Jangan balas kemarahan dengan kemarahan. Yang tenang, deketi Nabi Muhammad. Ustazah sebenarnya ya, suami saya tuh baik, yang gak baik saya. Nih, kalau kamu ngerasa, ini juga penting. Kalau kamu ngerasa kok susah banget sih hati saya dididiknya. Kok saya cepet emosian banget ya. Kok saya ngelihat suami ini bawaan, ya ampun. Pengen bikinin dia kopi. Kasih sedikit sianida. Kalau kamu bawaan kayak gitu, kesel mulu sama suami, marah mulu sama suami. Banyakin baca sholawat sama Nabi Muhammad. Banyakin hadir maulid. Banyakin dengerin cerita tentang Nabi Muhammad. Bu, Allah tuh kalau lihat hati ada Nabi Muhammadnya, itu penghias hati paling indah. Karena gak ada makhluknya Allah lebih indah daripada Nabi Muhammad. Jadi kalau Allah lihat hati seseorang, hati itu kayak tempat. Di dalamnya ada cinta sama Nabi Muhammad, Allah bilang, ini hatinya kotor tapi ada kekasihku yang paling indah di dalamnya. Oh, ini mesti pantasnya bersih nih hatinya. Allah bersihin hati kita dengan berkatnya Nabi Muhammad yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau kamu merasa akhlak kamu kurang baik, kamu merasa susah mau jogain omongan sama suami, kamu ngerasa susah ngadepin anak-anak, perlakuanmu kayak aduh kok gagal lagi nih hari ini, aduh gagal lagi hari ini, kok saya marah-marah lagi ya, kok saya ngomel lagi ya. Banyakin baca sholawat, banyakin deketin Nabi Muhammad. Nih pikiran kamu nih ingetin terus sama Nabi Muhammad, ya Allah Nabi Muhammad tuh begini, begitu gitu. Kalau susah-susah buka YouTube saya tuh banyak cerita tentang Nabi Muhammad di situ ya. Atau dengarkan ulama-ulama yang lain, habaib-habaib yang lain, terus dengerin tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti lama-lama kamu punya cinta sama Nabi Muhammad, hatimu bakalan jadi bagus. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan
an zainil wujud. Gitu kata Habib Ali Habsyi. Tidak ada satu sifat terpuji yang ada di dunia ini melainkan karena ia bersambung sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu merasa kok saya nggak punya sifat yang mulia karena sambungan kamu kurang kuat sama Nabi Muhammad. Benerin sambungan sama nabinya. Bagusin hubunganmu sama Nabi Muhammad. Banyakin sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Kerapkan, seringin ingetanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti lama-lama pelan hatimu bakalan jadi hati yang bagus. Allah bagusin hati kita karena ada manusia paling bagus. Kamu taruh cinta padanya dalam hatimu. Insya Allah. Udah, jangan buru-buru kepengen pisah sama suami. Itu jangan. Cobain dulu. Deketin Nabi Muhammad dulu aja. Nanti hatimu jadi lembut, jadi lebih mudah ngadepin dia. Dianya juga sama Allah Subhanahu wa taala liatin, nah, nih kok kurang ngajar dia sama seseorang yang disayang sama Nabi Muhammad. Gak bisa begitu. Nanti sama Allah Subhanahu wa taala Allah juga akan lunakkan hati suamimu sehingga hati suamimu menjadi lunak. Tapi andai pun suami kamu gak bisa sayang sama kamu mesti ingetin terus hatimu. Tapi Nabi Muhammad sayang sama saya, tapi Nabi Muhammad sayang sama saya. Gitu. Ibu, kalau kamu punya anak udah besar-besar, anak-anakmu gak ada yang hormat sama kamu. Anak-anakmu kayak gak ada yang peduli sama kamu. Bu, saya bilangin Nabi Muhammad peduli sama kamu. Nabi Muhammad peduli kepadamu. Nabi sampai bilang al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Surga kata Nabi ada di bawah telapak kakimu. Kalau kamu ngerasa kayak anak-anak saya nggak ada yang bener ini ya sama saya gitu. Kehidupannya sih baik-baik, cuman saya nggak terlalu dianggap sama anak saya. Ibu mesti ingat Nabi Muhammad sangat menganggap dirimu, Bu. Ketika datang seorang anak bilang, ya Rasulullah, saya pengen ikutan pergi perang bersamamu wahai Rasul. Cuman saya punya ibu lagi sakit nggak ada yang rawat selain saya. Nabi senyum kemudian bilang, idzan fafiha fajahid. Idzan fafiha fajahid. Kata Nabi kalau gitu ya udah pasti aja. Berjihadlah kamu untuk mengurusi ibumu. Nabi menjadikan ngurusi ibu kita itu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Kata Nabi jihadnya kamu gak di medan peperangan. Jihadnya kamu justru dengan kamu berbakti kepada ibumu. Masya Allah. Sayang Nabi itu sama para ibu-ibu gitu. Nabi Muhammad SAW sayangnya luar biasa kepada semua kaum perempuan. Yang ibu-ibu disayangin sama Nabi. Yang anak-anak disayangin sama Nabi. Para istri disayangin sama Nabi Muhammad SAW. Yang tua-tua nih, Nabi itu sama orang tua. Bener-bener banget. Waktu datang Sayyidah Halimah Sa'diyah. Dikabarin Rasul ada rombongan dari Taif. Kata Nabi, oh iya. Mau datang Rasul? Iya. Nabi biasa aja asalnya. Tapi begitu Nabi lihat rombongan itu dari kejauhan, Nabi tahu siapa yang datang. Nabi lari teman-teman. Nabi lari. Sampai sahabat pada bingung. Wih Nabi sampai lari gitu. Siapa nih yang datang sampai Nabi lari sama dia. Nabi lari menujunya sampai di jarak kayak 10 meter atau apa gitu. Nabi Muhammad ambil surban beliau dibentangkan di depannya. Dibentangkan di depannya sampai perempuan itu naik di atas surban Nabi Muhammad. Perempuan tua gak cakep. Perempuan tua gak berpendidikan. Nabi Muhammad persilahkan naik di atas surban beliau.
teman-teman sekalian. Naikin nama Nabi di atas surban. Habis perempuan itu naik di atas surbannya, Nabi kemudian, Nabi langkahin juga surbannya, Nabi pegang tangannya, dicium sama Nabi Muhammad, bolak balik, dipeluk sama Nabi Muhammad. Ya Ummah, kata Nabi Muhammad. Aduh ibu, ya Allah, makasih ibu, makasih. Itu sama ibu susunya. Gimana kalau Sayyidah Aminah masih ada ya? Subhanallah. Nabi sayang, hormat sama dirimu bu, sebagai seorang ibu. Dan Nabi pesan-pesan sama anak-anak yang benar sama ibu kalian, yang benar sama ibu kalian. Nabi bahkan sampai gak mau ngasih syafaat sama orang yang sakaratul maut susah. Ini kan cerita sering didengar nih. Ada satu sahabat mau meninggal dunia, waktu ditalkin kalimat la ilaha illallah gak bisa-bisa. Didatengin Nabi Muhammad. Nabi bilang, masih punya orang tua enggak? Ada Rasul ibunya. Nah ya udah, mintain aja ridho sama ibunya. Nabi dimintain, doain dong Rasul nih si Fulan bin Fulan nih. Lagi sakaratul maut, ruhnya gak bisa keluar-keluar. Nabi malah justru bilang, jangan minta ridho sama saya, minta ridho sama ibunya. Tak ridho sama ibunya. Ternyata ibunya begitu didatengin, bu anakmu lagi sakaratul maut, bodo amat. Anakmu lagi sakit udah mau meninggal, bodo amat kata ibunya. Gak peduli ibunya. Kesian loh bu, begini begitu. Dia juga gak pernah peduli sama saya. Tuh sejak kawin tuh sama bininya tuh. Bininya aja yang diurusin, saya gak pernah diurusin. Nabi begitu dikabarin, Rasul ibunya gak mau maafin. Nabi karena sayang sama ibunya, sayang sama anak ini. Nabi datengin tempatnya, terus Nabi Muhammad bilang, panggil dong ibunya ke sini, bilangin saya mau ketemu. Nabi itu, saya mau ketemu. Nah orangnya dibilang Nabi mau ketemu bu, wajib bagi umat kalau Nabi Muhammad mau ketemu buat datang. Panggil Nabi itu harus datang. Datang ibunya. Situ. Sama Nabi Muhammad dibilangin, bu ini anaknya kesian loh bu loh. Kasih lihat anaknya sakaratul maut gak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah dan rohnya juga gak keluar-keluar. Bu maafin aja, aduh Rasul berat hati saya Rasul buat maafin. Kenapa gitu bu? Habisnya dia tuh Rasul begini, begitu, begini. Didengerin sama Nabi Muhammad, Masya Allah Nabi tuh senengnya sama para ibu-ibu. Didengerin sama Nabi, oh gitu bu, oh ya ampun iya bu ya. Emang berat loh bu, ngadepin anak tuh emang suka kayak gitu. Tapi kan sekarang udah terlanjur juga bu, udah kayak gitu. Maafin aja gimana bu? Bujukin Nabi. Segitunya sayangnya Nabi Muhammad. Sayang sama anaknya, sayang juga sama ibunya. Kesian sama sahabatnya yang gak dapat keridhaan ibunya. Tapi Nabi juga kesian sama ibunya karena kesalahannya terhadap anaknya. Nabi sampai nyari hilah gimana caranya nih. Ibunya bilang, enggak Rasul saya gak mau maafin, biarin dah dia, biar tahu rasa dia. Gitu bu, gak kesian bu sama anaknya. Aduh Rasul berat hati saya Rasul. Oh ya udah. Gimana Rasul kata para sahabat. Yaudah kumpulin kayu bakar dah, kumpulin kayu bakar. Kayu bakar Rasul, buat apa? Kita bakar aja dah. Dipikirin sama Nabi hilahnya. Apa sih solusinya? Dicariin sama Nabi Muhammad. Gimana caranya nih? Biar nih anak dapat keridhaan ibunya dan ibunya mau memaafkan anaknya. Kumpulin kayu bakar beneran sahabat di luar rumah. Dinyalain sama Nabi Muhammad alaihissalam. Oh saat apinya lagi gede-gedenya. Nabi Muhammad mepet lagi sama ibunya. Bu. Rasul ini beneran Rasul mau dibakar anak saya. Abisnya ibu gak maafin sih. Ya mau gimana lagi bu, ya bawa keluar kata Nabi. Anaknya siniin, biar kita bakar aja yuk bareng-bareng. Bawa anaknya keluar. Udah nih bu nih, beneran ibu gak maafin. Rasul beneran mau dibakar, bu habis ibu gak maafin. Ya udah deh Rasul saya maafin. Al-an lakinu kata Nabi, buruan sekarang talkin. Begitu ibunya bilang, sekarang saya maafin, buruan talkin. Enggak pakai ditalkin, anaknya langsung bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keluarlah. Nabi Muhammad sayangnya luar biasa sama setiap orang, hormat sama setiap
perempuan. Bahkan Nabi Muhammad tuh marah sama laki-laki yang gak hormat sama perempuan. Kata Nabi Muhammad, Al-Karim man yukrimuha wal-laim man yuhinuha. Perempuan itu orang mulia yang bisa muliain perempuan dan orang hina yang selalu menghina perempuan. Sampai mau wafat Nabi Muhammad tuh khutbah terakhirnya udah kurang berapa hari itu dari meninggal. Kurang berapa hari yang bisa dihitung jari teman-teman. Khutbah terakhirnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas usikum bin nisa'i khaira. Wahai sekalian umatku, hai sekalian orang-orang semuanya nih kata Nabi. Dengerin saya ya, usikum bin nisa'i khaira, yang baik-baik sama perempuan, yang baik-baik sama perempuan. Fa innahu awanun lakum fi dinikum. Karena perempuan adalah partner kalian dalam kebaikan agama kalian. Siapa yang lebih sayang sama kita daripada Nabi Muhammad? Gak ada. Maka karena kayak begitu kita tahu Nabi Muhammad sayangnya sama kita luar biasa. Jangan disia-siain. Adik-adik jadi cewek jangan genit-genit. Yang baik, jangan mau pacaran. Kamu kalau pacaran takutnya Nabi Muhammad gak ridho. Kalau udah Nabi Muhammad gak ridho, mau kamu dapet cintanya cowok itu akan ada batas waktunya. Tuh cinta yang kamu kejar-kejar sampai ninggalin Nabi Muhammad namanya cinta monyet. Cintanya hilang tinggal. Yang kamu kejar-kejar sampai ninggalin Nabi Muhammad tuh deh, itu namanya cinta mati. Cintanya hilang tinggal matinya. Kayak banyak yang bunuh diri karena putus cinta. Ada juga yang cinta ditolak. Sianida bertindak. Ya Allah. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan ya, pelajaran. Jangan tinggalin Nabi Muhammad karena siapapun dan karena apapun. Sebab Nabi Muhammad begitu sayang sama saya, sama kamu, sama kita semuanya. Nabi sayang. Jadi kalau ada apa-apa udah deketin nabinya aja. Deketin nabinya aja. Ngadu sama nabi aja. Ngadu sama nabi, selawatan sama nabi. Baikin hubunganmu dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT jadikan kita umat Nabi Muhammad yang selalu dapat menyunggingkan senyum di wajah Nabi Muhammad insya Allah. Hidup dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Meninggal dengan berbekal cinta kepada Nabi Muhammad. Di hari akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.